kita untuk zikir pagi. Baik, sahabat semua, kita akan masuk ke dalam acara, yaitu eh, pengajian ya, yang akan disampaikan oleh narasumber yang kebetulan sudah bergabung. Sebelum dimulai, mungkin saya akan bacakan dulu biografi beliau. Biografi singkat ya, tepatnya. Beliau adalah Benri Jaisur Rahman ya. Saat ini beliau tinggal di Jalan Swadaya Raya, Gang Baru nomor 45, Cipayung, Jakarta Timur ya. Beliau lahir tanggal 31 Agustus 1981 di Jakarta ya. Dan Instagram beliau @ajobenri ya. Beliau juga aktif di channel YouTube Fatherman ya. Baik, beliau juga sudah menikah dengan satu istri dan 5 anak. Beliau punya moto yang menarik ini ya, senyum, semangat, dan tulus. Serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta. Kemudian juga beliau menyelesaikan pendidikan di FISIP UI dan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Ya, beliau seorang mubalig dan praktisi Islamic parenting, penulis buku dan seterusnya. Nah, Ustadz Benri ini sebenarnya tidak asing buat saya karena dua anak saya tempat sekolahnya secara rutin ini sering mengundang Ustadz Benri ya. Jadi walaupun saya belum bertemu muka dengan beliau, tapi sepertinya sudah sangat akrab dengan beliau ya, sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau sudah nampak juga di layar. Apa kabar Ustadz? Ustadz Benri? Ya, alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, buat semua, sebelum dimulai, saya ingin sampaikan tata tertib dari pengajian taati hari ini. Jadi nanti Ustadz Benri akan menyampaikan materi mungkin sekitar pukul 6.45, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi selama nanti pengajian berlangsung, dimohon untuk mute ya mikrofonnya, dan nanti setelah beliau menyampaikan materinya, bagi yang mau bertanya silahkan raise hand ya. Nanti kami akan tunjuk, baru kemudian nanti menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Benri, di waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustaz Nanda Sutrisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah pengajian taati yang hadir di channel Zoom ini atau yang menyimak lewat YouTube. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Diberikan kita kembali kehidupan setelah dihibernasi ya, secara tidak langsung Allah mematikan kita karena tidur. Kata Rasulullah, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Dan saat kita bangun di pagi ini, itulah nikmat yang harus kita syukuri. Ditambah kita masih dalam kondisi sehat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sempurnanya nikmat yang kita rasakan di pagi ini dan wajib kita syukuri. Dan di kesempatan di pagi ini kita membahas tema yang sejatinya adalah menjadi isu yang sangat krusial di negeri ini. Karena ini menjadi salah satu awal dari rusaknya pondasi di bangsa ya, di masyarakat. Bagaimana kita memandang bahwa isu keluarga harusnya menjadi isu yang penting
ya, karena ya, sejatinya ini menjadi isu yang sangat krusial. Tapi sayangnya kita memandang memang di keluarga, di negeri kita, isu keluarga ini isu yang kesekian dibahas, ya. Ya, dan itu padahal kita lihat dampak kerusakan yang terjadi di masyarakat itu sedemikian rusak. Jadi ya, bagaimana misalnya kita lihat data yang baru saja di launching oleh BKKBN tanggal 4 Agustus 2023. Data ini ya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, bagi saya ini data yang cukup mengkhawatirkan, ya, cukup menggemparkan gitu ya, yang di launching oleh BKKBN. Ya, tapi sayangnya data ini kalah populer dengan elektabilitas capres gitu ya. Di data ini ya dikonfirmasi BKKBN menyebutkan bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 19 tahun tidak lagi perawan. Ya, saya antara percaya dan tidak percaya ketika mendengar atau mendapatkan data ini. Pertama adalah masa iya 60% gitu. Besar sekali kalau disebutkan 16 sampai 19 tahun itu tidak perawan. Alias umur anak SMA 16 sampai 19 itu kurang lebih SMA itu 60%-nya tidak perawan. Tapi mau tidak percaya yang meluncing data ini BKKBN, lembaga resmi negara. Maka kalaulah data ini misalnya benar bahwa ada kesimpulan seperti itu, maka kita bisa mengambil sebuah sampel yang sangat sederhana. Misalnya maaf, sekiranya kita datang hari ini ke sebuah sekolah SMA di sekitar kita, semua SMA negeri misalnya, masuk dalam sekolah tersebut, datang ke kelasnya, sekiranya dalam kelas itu siswanya ada 40 yang terdiri dari 20 laki 20 perempuan, maka dari data ini kita bisa menyimpulkan, mohon maaf ya, 12 orang di antara kalian tidak perawan. Ya, ini menurut saya sesuatu yang harusnya menjadi ya warning bagi kita, karena ketika anak remaja dalam hal ini dalam kondisi yang rusak, maka kita sedang mempersiapkan kerusakan yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang jadi masalah adalah memang kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita terkait dengan generasi hari ini, ditambah fenomena LGBT yang sedemikian parahnya. Kita tahu bahwa bahkan bulan Januari itu ada sebuah isu yang lumayan besar juga ketika di Pekanbaru atau di Riau ada grup WhatsApp yang berisi khusus LGBT bagi anak SD ya. Jadi anak SD yang LGBT sudah punya grup WhatsApp gitu ya, dan itu kita menjadi sebuah pelajaran musibah apa lagi yang akan terjadi bangsa ini kalau dari SD sudah muncul penyimpangan-penyimpangan. Belum lagi di FB sudah muncul santri LGBT yang kurang lebih sekitar 7.000 ya followernya, yang itu adalah mereka mengaku adalah santri yang mendapatkan legalisasi dari sisi syariat yang mereka manipulasi bahwa LGBT adalah halal. Nah, isu-isu yang terjadi sekitar generasi kita itu pangkalnya dari mana gitu. Dan ini yang selama ini kita abaikan, pangkalnya itu dari keluarga. Pangkalnya dari keluarga. Sayangnya, mohon maaf sekali, pemerintah atau negara kita tidak memberikan porsi yang utama terhadap isu keluarga ini. Saya ingin katakan begini, sesuatu yang kalau benar-benar penting di negeri ini, pastilah punya perhatian khusus di dalam sebuah lembaga. Contoh, politik penting atau tidak? Pasti kita bilang penting. Makanya karena penting difasilitasilah dengan Kementerian Politik ya, bahkan Hukum dan HAM. Ekonomi penting nggak? Ya penting banget. Makanya ada Kementerian Ekonomi yang ada di negeri ini, bahkan ada kementerian koordinatornya. Ya, kesehatan penting nggak? Oh ya penting banget lah, apalagi masa pandemi kemarin ada Kementerian Kesehatan. Nah sekarang kalau ditanya keluarga penting nggak? Ya penting lah. Tapi sampai negeri ini berdiri nggak ada Kementerian Keluarga.
Sehingga kita lihat udah berapa tahun negeri ini berdiri 78 tahun ya, tapi nggak ada Kementerian Keluarga gitu ya. Yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi hanya perempuan dan anak, seolah-olah para bapak-bapak ini nggak bagian dari keluarga gitu. Padahal justru bapak-bapak inilah yang sejatinya diingatkan oleh Nabi sebagai penanggung jawab dan keluarga. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang ayah atau bapak kepala bagi keluarganya, di akhirat dia dihisap perlakuannya sama keluarganya. Tapi hari ini kita dapati justru bapak-bapak tidak merasa menjadi bagian dari keluarga gitu, sehingga yang dilihat adalah hanya ibu dan anak ya. Inilah alasan kenapa bertahun-tahun di biskuit Kongguan iklannya keluarga cuman ibu sama anak kan gitu ya. Ya ternyata nggak ada bapaknya, ya, walaupun setelah kita selidiki bapaknya ada di biskuit Nissin ya, lagi main band gitu ya, marching band gitu ya, ternyata beda produk ya di endorse-nya. Jadi kita dapatkan bahwa ada hal yang krusial di negeri ini yang selama ini diremehkan, tapi itulah awal dari kehancuran. Anak-anak yang narkoba itu kalau kita tanya ya kenapa kamu pakai narkoba, mereka nggak mungkin menjawab ya soalnya sistem ekonomi kita kan kapitalis, nggak nyambung, mereka nggak akan menjawab itu. Kenapa? Tanya anak perempuan tuh yang nggak perawan itu, kenapa kamu nggak perawan lagi? Nggak mungkin mereka menjawab ya soalnya kan sistem politik kita demokrasi, nggak akan mereka jawab itu. Mereka akan menjawab satu kesimpulan yang sama. Kenapa kamu nggak perawan? Kenapa aku pakai narkoba? Mereka akan mengatakan keluarga saya berantakan. Ya, saya punya bapak tetapi merasa yatim. Saya punya ibu tetapi merasa piatu. Saya punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Nah, di antara yang kita lihat dari indikasi awal-awal bagaimana kerusakan itu terjadi, itu bisa kita lihat dari mana? Dari rumah yang disebut serumah tapi tak sejiwa. Indikasi hari ini kita dapatkan bagaimana rumah tak sejiwa itu kita bisa lihat justru di saat pandemi di mana semua orang dipaksa tinggal serumah karena kondisi yang darurat saat itu. Disitulah harapannya ketika orang tinggal serumah harusnya terjadi komunikasi intens, keakraban yang terjalin, tapi justru fakta yang di lapangan cukup mencengangkan bahwa pasca pandemi ketika keran aktivitas mulai dibuka secara normal, justru antrian banyak orang untuk di pengadilan agama mengular antrian sembako. Saya misalnya mendapatkan fakta itu tahun 2021 menjelang bulan Agustus atau apa gitu ya. Karena kan kalau kita lihat tren perceraian itu tahun 2019 itu angka perceraian sekitar 350 ribuan. Begitu tahun 2020 angka perceraian berkurang jadi 200. Ternyata bukan karena nggak ada yang cerai, tapi karena pengadilan agamanya tutup gitu ya. Jadi bukan karena nggak ada yang cerai, tapi mereka nahan diri gitu. Tapi begitu mulai tahun 2021 mulai meningkat menjadi 400-an ribu sampai yang terakhir tahun 2022 data yang kami dapatkan dari Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama 520 ribu pasangan bercerai. Ya, itu kalau dihitung secara statistik setiap 1 jam sekali ada 50 pasangan cerai. Jadi setiap 1 jam di Indonesia ada 50 pasangan cerai. Jadi kalau saya diberi kesempatan kajian ini 1 jam, jadi selama kita kajian 50 pasangan cerai, itu bayangkan. Maka kita dapatkan betapa hal ini yang kita anggap remeh, tapi adalah sesuatu yang sangat disukai oleh setan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amalan atau prestasi tertinggi setan adalah menceraikan pasangan. Jadi setan justru mengincar pondasi yang dianggap remeh oleh manusia, itu adalah pondasi keluarga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengabarkan kabar gaib tentang bagaimana makar iblis sebagai pimpinan setan kepada manusia. Ya, Rasulullah mengatakan innal iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis punya singgasana di atas air. Ya. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dari istananya dia mengutus anak buahnya untuk bekerja. Disuruh anak buahnya melakukan apapun ya untuk merusak manusia.
Summa yaji'u ahaduhum fayaqul, tak lama datanglah anak buahnya para setan melapor kepadanya. Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Ya, jadi saya sudah melakukan sesuatu ya, yaitu membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras dan sebagainya. Apa kata iblis kepada anak buah tadi? Ma sunata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, ya terlalu biasa, ya terlalu mainstream. Ya, semua setan tuh udah biasa melakukan hal tersebut. Ya, artinya nggak ada yang istimewa gitu. Lantas datang setan yang lain, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, tak lama datang setan lain melapor. Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih, ya. Saya tidak tinggalkan seseorang. Saya pepet terus, saya tempel dia kemanapun dia berada, sampai dia bercerai dengan pasangannya. Sampai rumah tangganya berantakan. Intinya mereka tidak lagi serumah, bahkan tidak lagi sejiwa. Maka akhirnya iblis, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan begitu bahagianya iblis mendengar kabar ini, setan yang tadi melapor tadi disuruh duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan kalimat iblis kepada anak buahnya, ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Jadi kelihatan banget dari hadis inilah disimpulkan betapa prestasi terbesar setan merusak manusia justru dalam hadis ini disebutkan adalah merusak keluarganya. Mungkin kita akan bertanya, masa iya sih ya baru gitu aja dianggap prestasi? Karena kita meremehkan apa yang selama ini kita anggap sebagai hal yang sekedar cerai gitu. Bahkan ada anekdot di masyarakat ya, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi gitu. Sesuatu yang menganggap bahwa ya kalau cerai tinggal kawin lagi gitu. Padahal dari perceraian itu ada hal-hal yang justru menjadi bentuk eskalasi iblis yang selama ini nggak kita duga. Contoh, setiap orang setelah bercerai, iblis mampu membuat mereka merasa putus asa. Yang itu merupakan bagian lanjutan dari godaannya kepada manusia tersebut. Ya, misalnya setelah seorang bercerai, ya dia merasa menyesali gitu ya. Kenapa saya sholat? Buat apa kau selama ini? Ya cuma berhijrah kalau akhirnya begini. Sampai akhirnya ada yang maaf kata, ada yang sampai menanggalkan hijab seorang muslimah, ada yang kembali ke circle yang buruknya, bahkan ada yang sampai yang murtad. Itu kejadian yang pernah kami tangani. Apakah selesai karena ini? Belum. Iblis mampu membuat setelah orang itu bercerai, dalam hal ini ya mereka bermusuhan tanpa sadar. Ya mereka sudah menyimpan amarah ya. Dulu waktu masih berpasangan mesra manggilnya ya, ay beb gitu, ayam bebek kan gitu ya. Begitu sudah jadi mantan ya nyet kan gitu ya, nggak sadar manggilnya metamorfosis dari ayam bebek ke monyet gitu ya. Kenapa begitu? Itulah salah satu makar iblis pasca itu membuat mereka bermusuhan. Apakah cukup? Belum. Bahkan iblis mampu membuat permusuhan antar sebuah kelompok lewat stereotip gitu. Biasanya dipengaruhi oleh keluarga besar. Ya, ada sebuah kalimat yang lazim di masyarakat itu kalau ada pasangan suami istri bercerai, keluarga besar tuh kan bilang gini ke mantan suami ya, lain kali kau nyari istri jangan dari suku ini. Suku ini celamitan. Ya, ingat tuh. Jadi satu suku dimusuhin. Ya kalau dia dari sebuah partai dan partai ini, jadi satu partai dimusuhin gitu. Satu golongan dimusuhin gitu. Dan dari keluarga ini juga bilang gitu. Lain kali kalau dari suami jangan dari suku ini ya. Suku ini tuh ya pelit, ya brengsek cowoknya gitu. Satu kelompok dimusuhi. Dan itu yang terjadi. Apakah selesai? Belum. Iblis yang berikutnya mampu membuat dalam hal ini pemusuhan itu bereskalasi ketika anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut, terutama anak hasil pernikahan sebelumnya ini, berada dalam kondisi yang tak nyaman. Mereka mau berinduk ke ibunya tapi seringkali merasakan energi negatif karena ibu yang belum move on. Mau dekat sama ayahnya lebih mikirin hal-hal yang mungkin menjauh dari tanggung jawabnya. Mereka akhirnya dibesarkan di jalanan dan itulah yang terjadi. Mereka lah calon pemimpin di masa depan dan itulah target iblis. Kelihatan tidak rusak hari ini, tapi kebayang kalau di masa depan
mau tak mau regenerasi kepemimpinan ini diserahkan kepada generasi yang hari ini dididik, kebayang bahwa mereka akan dikelola oleh suatu generasi anak-anak mudanya yang mereka memiliki karakter yang buruk karena lebih banyak dibina oleh sosmed, oleh TikTok dan sebagainya. Inilah awal dari berencana makar dahsyat yang seringkali kita remehkan. Maka kalau hari ini kita membahas sebuah tema keluarga, pahamilah bahwa ini adalah tema tentang peradaban, bukan tema yang terkait dengan sekedar ya elah cuman cerai doang, ya elah cuma ganti pasang, tapi berkaitan karena berkeluarga bagi kita adalah tentang bagaimana pondasi untuk kehidupan di masa depan. Karena kerusakan ya terjadi di masa depan ketika kita mereka meremehkan hal ini. Dan di antara bentuk peremehan kita itu dilihat dari mana? Peremehan kita itu dilihat dari kondisi ketika kita sudah merasakan kondisi serumah tapi tak sejiwa. Di mana serumah tak sejiwa ini di antaranya adalah bagaimana ketika banyak ayah yang lupa membangun keluarga itu adalah tanggung jawabnya. Bagaimana seringkali ada orang berkumpul di rumah tapi tak terkoneksi. Misalnya bagaimana para ayah lupa bahwa ketika Allah mengingatkan tanggung jawabnya ini dalam surat ya At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di antara yang kita tahu bahwa ku anfusakum alaikum itu sapaan untuk siapa? Untuk para ayah. Kenapa? Karena bagi yang memahami bahasa Arab tahu ada domir kum di sini yang itu memang dikhususkan jamak lil mudzakkar lil mukhatab, buat laki-laki. Makanya kalau perempuan kunna tapi laki-laki disebut kum, dan itu memberi syarat penjagaan diri keluarga itu adalah tanggung jawab ayah karena memang ayah adalah kepala keluarga. Tapi hari ini justru banyak ayah-ayah yang alpa dan lalai bagaimana dia mampu membuat koneksi antar keluarganya itu terjalin dengan baik. Bagaimana dia memperhatikan kondisi kesehatan mental istrinya. Ibu-ibu hari ini berada dalam kondisi merasakan bagaimana pernikahan itu sekedar persetubuhan, tapi bukan persejiwaan, ya. Di mana kita lupa Quran menceritakan surah At-Takwir ayat 8, konsep dasar pernikahan adalah wa idzan nufusu zuwijat, jika jiwa-jiwa itu dikawinkan. Allah pakai kalimat nufus. Nufus itu jamak dari kata nafsun, nafsi, yang artinya adalah jiwa. Maka pernikahan itu berkaitan dengan jiwa yang tertaut, bukan sekedar tubuh yang saling berpelukan atau bermesraan. Maka kalau kita lihat hari ini ada orang yang senang sekali ya melakukan jima khusus untuk memuaskan syahwat tubuhnya, tapi dia tidak terkoneksi dengan pasangannya, sampai akhirnya banyak sekali kondisi hari ini di rumah-rumah yang kita temukan mereka berkumpul tapi tak terkoneksi. Ya, ada ayah di ruang utamanya kerja, ibu di sebelah lagi nonton Netflix ya, drakor terbaru misalnya, atau ada anak di kamarnya dia hanya sibuk dengan handphonenya main game sampai larut malam. Kita lihat apa yang terjadi, lebih banyak mereka dalam hal ini berada dalam rumah tapi tidak sejiwa. Inilah yang kita dapatkan ya, sampai ada komunikasi di rumah itu bahkan hanya dalam hal ini ya pakai WhatsApp, kebayang nggak ya, bahkan di rumah sendiri pakai WhatsApp, tidak ada interaksi tatapan muka atau sentuhan tangan ya, bahkan hanya pakai WhatsApp. Ada bapak manggil anaknya di kamar untuk ajak makan pakai WhatsApp, nak makan nak, anaknya balas di kamar, udah pak baru aja di download tuh, makan aja di download tuh, saking malesnya untuk berinteraksi dengan bapaknya. Maka alhasil ketika kondisi jiwa tak terpaut, hati tidak terkoneksi antara ayah dan bunda, antara ortu dan anak, maka itulah yang menyebabkan isu-isu hari ini muncul yang membuat banyak masalah-masalah di anak kita. Misalnya kalau kita kembali kepada data yang tadi kami sampaikan mengenai anak-anak perempuan yang tidak lagi perawan, ini juga menjadi tamparan keras ya. Betapa saya pernah misalnya kuliah di Malaysia, di Putra Malaysia ya, ngambil jurusan family ekologi ya bersama kawan saya Ayah Irwan Rinaldi. Di sana kami belajar dengan salah satu profesor
ya, namanya Profesor Rumaya Johari, di mana beliau ya membuat riset khusus tentang bagaimana ayah dan anak perempuannya. Ya, dalam tesis beliau, relationship between father and daughter, ya, hubungan antara ayah dan anak wanitanya. Ternyata ada hal yang selama ini para ayah remehkan, dan itu menjadi salah satu awal kerusakan dari bagaimana generasi kita hari ini, khususnya anak wanita. Ternyata anak wanita yang tidak dekat dengan ayahnya secara fisik maupun secara batin mengalami kondisi dua hal. Satu, jika dia sudah dewasa, jika dia sudah ABG, gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Ya, di antara hal yang selama ini ayah remehkan adalah anak wanita kita itu secara batin dia butuh merasa dicintai, butuh merasa figur. Sayangnya ayah tidak mampu memberikan asupan cinta. Bahwa wanita itu punya tangki cinta, ibarat seperti mobil, ya mereka punya tangki yang butuh diisi. Ya sayangnya SPBU asli yang harusnya mengisi adalah ayahnya dan juga bundanya, itu selalu tutup setiap hari, sehingga banyak SPBU palsu yang mengisi ya dalam hal ini tangki cinta mereka. Itulah yang membuat banyak anak-anak wanita saat ABG mudah sekali menjadi korban predator seksual dengan dalih scamming, atau bahkan melakukan yang disebut namanya love bombing atau disebut grooming. Jadi banyak teknik untuk menjerat anak gadis ini. Makanya ketika kita lihat ya pengalaman saya dahulu, waktu saya jadi konselor anak dan remaja, saya ingat ya, saya tahun 2011 melakukan survei langsung di jalanan. Dulu menjalani hobi setiap Jumat malam. Ya, saya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Ya, dulu masih buka, sekarang udah bangkrut ya, jadi Mitsubishi Motor. Ya, dulu saya masuk klub sepeda fiksi sama anak-anak remaja, gabung ke klub fiksi-fiksi. Dan saya juga ikut klub shuffling, tating liquid, menjalani profesi sebagai konselor selama setahun. Disitulah saya baru tahu ya, kenalan dengan ya, yang kita kenal dulu istilahnya cabe-cabean. Ya, mungkin tahu lah kalau cowok terong-terongan. Ya, kalau bencong terong dicabein, istilah mereka itu ya. Ya terong balado orang Padang bilang. Nah, ternyata cabe-cabean sendiri ada dua kategori menurut mereka. Ada cabe merah, ada cabe hijau. Cabai merah itu menurut mereka anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Ya bahasa sederhana mereka gini, nggak apa-apa sih gue digrepe-grepein asal sama Nicholas Saputra misalnya. Bagi mereka disentuh tubuhnya, disentuh selama oleh artis nggak masalah. Nggak apa-apa sih gue dihamilin asal sama Aliando. Dulu artis yang lagi ngetren Aliando. Ya kalau sekarang mungkin semisal Jeffrey Nicole, Arya Saloka dan sebagainya. Jadi bagi mereka anak perempuan ini tidak penting ya keperawanan itu, karena mereka merasa ada orang yang mau menyentuh tubuhnya udah bagus. Itu cabai merah ya. Ada lagi namanya cabai hijau. Kalau cabai hijau itu motifnya ekonomi. Asal diisiin pulsa, dibeliin tas branded, ya dibeliin handphone, udah cukup bagi mereka. Dan itulah yang mereka sebut sebagai cabai hijau. Ternyata habis cabai-cabean mereka bermetamorfosis ya, jadi jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Ya itu kenapa? Karena ketika hubungan mereka sedemikian parahnya, mereka melakukan persetubuhan sampai hamil dan dipaksa nikah, maka si cowok brengsek ini ya paling menceraikan setelah 2 bulan setelah itu. Jadilah si cewek menjalani hidup dengan kandungannya dan dia jadi jamur. Kelamaan jadi jamur karena si mantan brengsek nggak pernah memberikan yang namanya nafkah, mereka pun perempuan ini menjadi bermetamorfosis jadi jagung bakar ya. Jablay tanggung baru mekar. Ya, istilahnya nggak usah dihafal, nggak keluar tes CPNS ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa metamorfosis ini muncul, ternyata satu yang saya simpulkan dan ini berani saya tantang. Kalau kita temu ada perempuan anak ABG di jalanan yang dibawa cowoknya malam-malam. Ya saya pernah waktu ngisi tablik akbar di daerah Bekasi, jumlahnya baru kali itu, menurut saya ramai sekali sampai ribuan waktu menjelang akhir pergantian tahun. Ya, saya pulang malam di antara panitia. Kemudian sepanjang jalan saya melihat anak perempuan dibonceng oleh cowoknya sampai jam 1, jam 2 dini hari keliling-keliling kota Bekasi saat itu. Saya waktu itu
dengan begitu sedihnya mengatakan kepada panitia, saya berani nantang Mas ya. Kalaulah dianggap taruhan itu boleh, saya bilang silakan Mas tanya atau cek, saya bisa menjamin anak perempuan yang malam-malam ini dibawa sama pacarnya berkeliling pasti nggak deket dengan ayahnya. Saya pastikan nggak deket sama ayahnya. Makanya ketika anak perempuan tidak dekat dengan ayah kandungnya, maka di antara kerusakan pertama itulah yang terjadi dikonfirmasi oleh BKKBN, anak perempuan yang kehilangan perawan. Makanya di antara isu hari ini yang menjadi tamparan keras buat kita adalah isu fatherless. Isu yang disebut negeri kita ini fatherless country. Ayah tak terlibat dalam pengasuhan disebabkan ayah lupa bahwa peran pondasi pertama ayah itu adalah di keluarganya dulu. Bahwa jangan sampai kita lupa bahwa Quran mengajarkan sempurnanya kebaikan seorang dimulai dari orang terdekat. Rasulullah sudah katakan ini. Kalau istilah Allah dalam Quran soal Al-Araf 26, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Ini isyarat bahwa jangan sampai engkau menjadi orang yang populer di masyarakat dengan begitu hebatnya. Masyarakat kagum denganmu, tapi justru buruk di mata keluarga sendiri. Justru inilah seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya lelaki. Ya, hebat di mata orang lain tapi buruk di mata istri sendiri. Ya, something bagi orang lain tapi nothing di keluarga sendiri. Inilah adalah sebuah teguran buat kita. Padahal Nabi sudah isyaratkan dengan jelas ya. Ya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya paling baik sama keluarga saya. Nabi sudah ingatkan kalau kamu ingin tahu orang baik, lihat bagaimana di keluarganya. Makanya Nabi memberitahu saya itu paling baik sama keluarga saya. Itu memberitahu bahwa ukuran kebaikan seseorang dilihat dari mana? Dari keluarganya. Makanya kalau hari ini banyak sekali karyawan perusahaan-perusahaan menerima karyawan baru, biasanya selalu ada surat keterangan kelakuan baik. Yang itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh polisi, SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian. Tanpa bermaksud merendahkan polisi hari ini, tapi saya ingin katakan SKCK yang keluarkan polisi untuk merekomendasikan orang itu baik belum tentu valid. Kenapa belum tentu valid? Karena polisi ketika mengeluarkan orang ini baik berdasarkan catatan bahwa orang ini nggak pernah melakukan tindakan kriminal, orang ini nggak pernah melakukan namanya tindakan asusila. Tapi kan polisi nggak tahu kalau dia pelit sama istrinya. Ya, ketika seseorang melakukan disebut punya kelakuan baik oleh polisi dengan SKCK-nya, polisi menyadarkan dia nggak pernah terlibat dalam kegiatan terorisme, tapi polisi nggak tahu kalau dia cuek sama anaknya, kasar sama anaknya. Makanya saya kadang berseloroh di depan para HRD yang waktu itu ikut kajian saya bilang, kalau antum HRD ingin mendapatkan karyawan dengan versi baik dengan kalimat surat keterangan kelakuan baik, cukup jangan minta dari polisi, cukup minta dari keluarganya. Jadi kalau seorang laki-laki cukup bikin SKCI, surat keterangan catatan istri. Ya. Misalnya istrinya nulis, maaf nama Maimunah, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan ini bersaksi sejujur-jujurnya bahwa satu, suami saya nggak pernah pelit sama saya. Dua, dia mau terlibat dalam pengasuhan jika di rumah. Tiga, kalau marah nggak pernah ngecam-ngecam poligami. Empat, ya dia mau tidak pernah bermukul saya. 5, kalau saya ngambek dia menyikapi saya dengan baik. 6, 7, 8, kelakuan baik itu ditanda tangan istri, sah itu orang baik. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana kesaksian Rasulullah, istri-istri Nabi kepada Rasul menunjukkan itulah memang laki terbaik. Tanya sama istri-istri Rasulullah bagaimana Rasulullah itu baiknya. Semua kesepakat inilah Quran yang berjalan. Bagaimana anak dan cucu beliau terhadap ayahnya. Sesibuk-sibuknya Nabi, jangankan anak kandung, jangan cucunya. Bahkan ketika ada anak sahabat kehilangan burung pipit saja, sedih. Rasulullah meluangkan waktu untuk mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Rasulullah mampu memberitahu bahwa beliau sesibuk-sibuknya mampu menjadi sosok yang menghibur hati anak yang sedang sedih. Karena Rasul ingin mengatakan bahwa sedih bagi seorang anak itu adalah urusan emosi yang harus diselesaikan. Jangan menganggap remeh. Karena penjahat, predator, bahkan pengedar narkoba datang di saat anak sedang sedih. Tapi banyak orang tua hari ini yang mengabaikan hal ini. Itulah yang kita sebut hari ini serumah tak sejiwa.
Bahkan kita nggak tahu pengalaman Oh, anak kita hari ini. kali cuma satu Bahkan setengah. maaf kata, bahkan ada yang sampai ya bapak-bapak di sini, saya kalau tanya jujur, ya silakan berenung. Apakah ada bapak-bapak di sini? Ya maaf kata, tahu kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah? Ya, coba tanyakan kepada diri, tahu nggak yang punya anak laki-laki, kapan pertama kali anak laki-laki mimpi basah? Kenapa saya tanyakan ini? Karena ada hal yang sangat ganjil di kurikulum kita. Ya, riset dari yayasan kita dan Bu Hati, Ibu Eli Risman, dari berapa kali beliau melakukan riset di seluruh Indonesia, 70% anak SD yang laki-laki di Indonesia ini sudah mengalami mimpi basah pertama, kelas 5 SD. Ya, jadi ternyata dalam hal ini 70% sudah mengalami mimpi basah, dalam hal ini kelas 5 SD. Sementara kurikulum pendidikan kita mengajarkan mandi junub itu kelas 2 SMP. Kebayang, 5 SD sudah mengalami mimpi basah, 2 SMP baru dijelaskan mandi junub. Ada masa 3 tahun kosong dia tidak tahu tentang mimpi basah itu dan apa yang dilakukan. Sementara ayahnya seorang yang mungkin ahli ibadah. Anak dibangunkan, ayo berangkat ke masjid. Dan anak tidak tahu kalau itu adalah ketika dia keluar, bangun tidur ada hal yang pikir itu hanya air pipis, air kencing. Kemudian dia bersihkan celananya, dia ambil wudhu, berangkat ke masjid. Sah atau tidak? Tidak sah. Tapi berapa lama itu terjadi? Sampai 3 tahun. Berapa lama 3 tahun anak kita dia sudah balik, tapi dia menjalani ibadah tidak sah. Siapa bertanggung jawab? Apanya? Makanya sungguh bersyukur para ayah yang justru sudah memiliki akses di mana anak secara tidak sungkan menjalani perannya dan mampu bertanya pada saat dia pertama kali mimpi basah. Nah, inilah juga menjadi salah satu evaluasi bagaimana keterlibatan ayah inilah yang justru menjadi salah satu pelajaran buat kita. Ayah yang tidak terlibat kalau tadi disebutkan ke anak perempuannya berisiko membuat anak perempuannya tadi menggadaikan dirinya atau melacurkan dirinya sampai mudah disentuh oleh sembarang laki-laki, di mana ayah yang kaku lisannya ya mengatakan duhai my love, duhai my princess. Ya, saya makanya pernah suatu hari ditelepon salah satu direktur perusahaan batu bara. Waktu itu saya habis ngisi kajian di daerah Gedung di daerah Kuningan, tiba-tiba dia nelpon, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz ada di mana? Saya sebut, oh Masya Allah dekat banget dengan kantor saya. Ustadz boleh mampir nggak? Saya ngajak makan siang. Saya pengen banget ngobrol sama Ustadz. Saya waktu itu memang agendanya kosong, saya datang. Waktu saya datang ke ruangannya di rumah besar sebuah gedung di daerah Kuningan, ya dia seorang direktur situ dan dia waktu masuk ruangannya diperlihatkanlah gambar dia foto anak perempuannya yang umurnya kelas 2 SMP. Ya fotonya close up ya, diperlihatkan lesung pipi anak yang cantik sebagian lihatkan saya, dan anak perempuannya juga kelas 5 SD juga perempuan gitu ya. Dan dia bilang, ini anak saya yang pertama Ustadz ya. Alhamdulillah jadi salah satu foto model lah. Anak saya juga yang kedua ya. Terus saya hanya senyum saja. Emang kenapa Pak? Ya ini anak saya pertama nih udah mulai pacaran Ustadz. Ya saya jujur aja Ustadz. Ya saya tahu pacaran itu haram dari sisi syariat. Tapi ya saya pikir selama masih nggak macem-macem ya silakan aja lah. Gitu. Tapi asal jangan macem-macem aja pacarannya. Ya terus saya tanya gitu aja. Terus kenapa? Masalahnya kemarin saya baru dikenalkan ya dengan pacar saya Ustadz. Ya, dia pacar anak saya Ustadz. Dan saya kaget Ustadz. Ternyata wajah dan saya kaget banget Ustadz. Ternyata wajah pacar anak saya tuh hancur banget Ustadz katanya. Nauzubillah min zalik ya. Bedanya sama anak saya tuh kayak langit sama sumur gitu kata dia. Saya kaget maksudnya iya kalau langit sama bumi kan deket itu, kalau langit sama sumur ya apalagi sumur pengeboran minyak itu bahaya banget. Nah itu yang membuat saya pikir Ustadz ya bisa nggak Ustadz tuh, saya pikir kok anak saya mau aja ya sama dia ya, mau nggak Ustadz ya saya ajak main ke rumah saya, Ustadz kan konselor anak, mau saya nggak Ustadz ngomong sama anak saya.
Saya bilang, ya awalnya saya malas tuh, jadi kayak tukang pos bagi orang tua buat nyampein pesan ke anak. Tapi karena saya penasaran ya, beda langit sama sumur, menurut saya itu oke lah. Ya udahlah, saya main, diajak bapak ini naik mobil mewahnya main ke rumahnya. Ada rumah di daerah Kemang. Nah begitu saya main ke rumahnya besar sekali, dibuka, ada security ya yang menjaga rumahnya. Saya masuk di rumahnya dan langsung diajak, karena pas banget azan asar berkumandang, kita sholat di belakang rumahnya ada gazebo yang di sampingnya ada kolam renang. Sholat asar berjamaah, kemudian bapak ini mengajak saya ngobrol di ruang tamunya. Di saat itulah, saat di ruang tamunya, kemudian dia pada saat saya berada di ruang tamunya itu ngobrol, dan bapak ini jendela itu menghadap ke pintu gerbang. Nah, jadi kita bisa lihat orang lalu lalang. Ternyata saat lagi ngobrol dibuka pintu gerbang oleh satpam. Di situ ada masuk ya, ada motor ya, sporty, ada cowok pakai helm full face dan ada cewek dibonceng dan pakai rok panjang. Dan saat itulah saya tahu ini kayak anak bapak ini nih, karena dilihat kan tinggi cantik gitu ya, dan dia nggak pakai hijab walaupun roknya panjang. Kayaknya dari sekolah yang di sekolah pakai hijab tapi hijabnya dicopot gitu. Begitu dia udah turun, cowoknya buka helm, saya sontak istighfar, astagfirullahaladzim. Bener juga ya, saya bilang. Ini mah di bawah standar SNI, Pak, saya bilang gitu. Saya bercanda maksud, tapi bapak ini langsung marah. Iya kan Ustadz, bayangkan mau aja tuh dia main ini gitu ya. Saya bilang, aduh, bapak ini udah marah-marah, anak ini bermesraan sambil lewat kita, nggak menegur sama sekali, bikin bapak ini makin senewan gitu. Nggak ada sopan-sopannya, bener-bener deh gitu. Tapi tak lama ya, dalam hal ini si cowok tiba-tiba datang sampai bilang, "Om," nyapa, "pamit Om," gitu. Ya si bapak udah kesel, "Iya sono kamu," gitu. Diantar sama anak gadisnya, pulanglah si cowok ini. Kemudian bapaknya manggil anak gadisnya, "Sini kamu." "Apa?" "Kamu duduk," kata bapaknya. "Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit?" Gitu nama bapak. Saya diam aja tuh. "Bikin malu papa kamu, secantik kamu dapat yang kayak gitu, emang gak ada yang lain?" Si cewek ini cuman bilang, "Pak, aku tahu mungkin menurut papa di matanya jelek, mungkin menurut papa dia rusak, tapi papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku." Saya bingung, lagu Adele itu apa gitu. Ternyata Adele itu finalis American Idol yang dulu lagi ngehits lagunya Someone Like You. Jadi menurut si cewek ini, si cowok ini jago main gitar, suaranya bagus, lagunya romantis. Dia bilang, "Semua cewek-cewek di kelas aku banyak yang pengen jadi pacarnya, Pak. Dan aku yang dipilih, Pak. Aku paling beruntung, Pak." Gitu. Maka dari situlah saya bisa memahami ya kenapa ada anak band yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali gitu ya. Gak usah mikir siapa-siapa ya. Intinya sebenarnya cuman memberitahu bahwa kalau mau jahat, dalam tanda kutip, jangan mau berpikir jahat, deketin anak perempuan yang tidak punya figur ayah di masa kecil. Itulah kenapa predator ngincer anak perempuan yang seperti itu. Jadi kalau kita konfirmasi hari ini banyak perempuan yang gak perawan, sebenarnya ada tamparan keras di mana bapaknya. Karena bapak yang tidak hadir dalam jiwa seorang anak, itulah yang membuat anak perempuan itu mencari perhatian lewat laki-laki lain. Ya, karena bapak yang gak pernah mengatakan, "Duhai my love, duhai my princess." Kenapa? Karena bagi anak perempuan, ayah itu cinta pertamanya. Makanya para ayah, mohon maaf sekali kalau hadir di sini. Ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Karena tadi bagi anak wanita, ayah itu the first love. Jika dia jatuh cinta, lelaki seperti ayahnya. Jika bukan pun seperti ayahnya, minimal pilihan ayahnya. Ya, sini nak, umurmu udah berapa? 27. Mana calon mantu buat papa? Kata papanya. Kata anaknya, habis gak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin ya. Mamamu doang paling beruntung di muka bumi ini, misalnya gitu. Kalau kamu mau, papa punya kawan nih, anaknya baru pulang dari Singapura S2. Ya alhamdulillah. Kamu lihat tuh, papa kemarin main di rumahnya, alhamdulillah anaknya ganteng, ya baik, sopan, ya juga berpendidikan, pinter, ya.
Dan kemarin ya pas jadi imam bacanya bagus ya. Imam apa Pak? Sholat zuhur gitu ya. Maksudnya takbirnya juga dengeran gitu ya. Tapi minimal di Bapak tahu dah orang baik. Mau nggak kamu dijodohin sama dia? Ya mau aja sih. Itu kan pilihan Papa kan. Iya. Jadi anak perempuan bahkan menyerahkan dalam hal ini pilihan papanya karena dekat sama papanya. Itu yang harus kita catat. Makanya di antara kisah yang boleh jadi pelajaran, kenapa suatu hari Abu Bakar melamar Fatimah. Ya, dalam hal ini ya Abu Bakar sahabat nomor 1. Ya, iman tak diragukan, kaya raya pula, melamar Fatimah. Ditolak sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu ini bukan tipenya Fatimah. Tak lama datang Umar. Umar sahabat yang iman tak diragukan. Ya, kaya raya pula, melamar Fatimah, ditolak sama Rasul. Ya, selagi-lagi kenapa? Karena sejatinya ya Rasul tahu ini bukan tipenya Fatimah. Tak lama datang Ali. Ali sama, iman tak diragukan. Ya, tapi miskin. Ya kan Ali sama sahabat sama. Nah, justru Ali yang diterima. Jujur ya. Bapak-bapak di sini kalau ada calon mantu yang datang melamar ya, soleh kaya sama soleh miskin, ya pilih mana? Ya saya sih milih ya soleh kaya ya, normal ya. Tapi ternyata Rasulullah milih Ali soleh miskin. Kenapa? Karena Ali itu adalah pilihan Fatimah. Dan Fatimah kenapa suka sama Ali? Kata para ahli sejarah adalah karena Ali paling mirip baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Seolah-olah Fatimah yang mengatakan Ali ini ayahku banget. Ali ini ayahku banget. Inilah kenapa di antara hal yang harus kita pahami ketika anak gadis kita hari ini tidak mendapatkan figur ayah, kita akan mendapatkan di antara bom waktu yang disampaikan BKKBN ini muncul. Maka kenapa mulailah para ayah memberikan sebuah kesadaran untuk menjadikan keluarga itu sebagai perhatian pertama, sebagai tanggung jawab. Bahwa Allah ketika memulai mengingatkan terhadap keluarga memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, bahwa dasar kita mendidik keluarga adalah karena keimanan. Karena itulah ketika kita mohon maaf ya semangat berpuasa didasarkan karena keimanan, karena kita teringat firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kalau berpuasanya kita karena keimanan, jangan sampai kita mendidik keluarga tapi nggak punya iman. Kenapa? Karena keimanan itu yang diingatkan oleh Allah sebagai dasar kita menjalankan kewajiban dalam menjalani tanggung jawab sebagai keluarga. Sehingga sesibuk apapun jangan lupa untuk menjadikan perhatian kita terhadap keluarga, khususnya mengkoneksikan diri kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tidak mendapatkan koneksi di bapak ibunya, khususnya di rumahnya, apa yang terjadi? Maka kita lihat bagaimana rumah itu dibangun semegah apapun tak mampu membuat anaknya betah di rumah. Rumah dibikin kolam renang, rumah dipasang AC berlapis-lapis, tapi nggak mampu membuat anaknya betah. Kenapa? Karena suasana yang tidak dia inginkan. Karena merasa di rumah itu tidak mendapatkan keakraban, kenyamanan. Dia lebih betah nongkrong di luar. Makanya setahun yang lalu ada fenomena yang dalam hal ini fenomena yang saya pikir lumayan ini ya menurut saya lumayan menjadikan ketika ada yang kita kenal namanya SCBD ya. Ya, masih ingat ya SCBD ya, Slebeo. Nah, itu masih ingat tuh khas itu. Anak-anak yang nongkrong dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok di stasiun Duku Atas yang mereka bikin malam-malam Citayam Fashion Walk ya. Yang anehnya, mohon maaf ya, justru ada pejabat yang mengapresiasi kegiatan ini yang dianggap sebagai kebangkitan suburban, sebagai kehebatan dari anak-anak suburban, sehingga dianggap sesuatu yang bagus untuk dikembangkan. Dan gara-gara pernyataan pejabat ini dan dibenarkan oleh beberapa selebgram, maka viral lah mereka sampai akhirnya di copy paste lah di beberapa tempat. Ada yang di Surabaya mengikuti, di Manado, di Makassar, di Sumatera gitu ya. Saya ingin katakan justru ketika kita lihat anak-anak nongkrong di malam-malam di luar rumah, bahkan di jalanan, itu adalah musibah negeri ini yang justru kita harus hindari. Kenapa? Keluyuran malam-malam justru adalah hal yang harus dihindari, apalagi bagi anak-anak.
Sebab secara jelas Al-Quran mengingatkan. Mengapa kita baca surat Al-Falaq ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Diingatkan kita berlindung pada Allah dari ghasiq. Ghasiq itu maknanya apa? Bintang jatuh yang tak lain diibaratkan seperti datangnya malam, kata Ibnu Katsir. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan malam idza waqab, ya, jika menyelimuti alias jika sudah gelap gulita. Bayangkan disebutkan Al-Qur'an justru kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam terutama gelap gulita, tapi kok bisa kita membiarkan ya tren ini muncul, bahkan menganggap bahwa itu adalah orang yang hebat, justru adalah yang keren, anak-anak kreatif. Ya, padahal Allah sudah mengingatkan jangan sampai keluyuran malam-malam. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita punya anak, jika sudah azan maghrib berkumandang, kunci rumah, masukkan ke dalam rumah, kunci jendela, tutup. Kenapa? Kata Nabi, kalau kamu melihat apa yang kulihat, kamu akan merinding. Yaitu setan-setan yang gentayangan di saat azan maghrib berkumandang. Inilah yang kadang-kadang kita lupakan. Tapi kita lihat justru banyak yang merasa ketika anak-anak ini perform di jalanan dengan berlenggak-lenggok, itu dianggap kreativitas, pada itulah kerusakan. Apalagi anak perempuan, kebayang nggak? Anak perempuan dibawa cowoknya malam-malam. Sehebat, semampu apa kita bisa husnuzon? Bisa nggak kita husnuzon? Anak perempuan kita dibawa malam-malam sama cowoknya, kemudian kita bilang, insya Allah mereka akan tahajudan di Monas. Ya, bisa nggak mari kita berprasangka baik itu ketika anak perempuan di malam-malam, kemudian kita bilang insya Allah nanti dia pas balik ya akan jadi hafiz Quran? Nggak bisa. Anak-anak yang dibawa keluar malam-malam diantaranya bisa jadi adalah sebuah isyarat hancurnya sebuah negeri ketika anak-anak kita lebih banyak betah di rumah. Nah, dari mana akar masalahnya? Dari mana pangkal masalahnya? Lagi-lagi dari rumah yang tak mampu menjalin koneksi disebabkan ya kepala keluarganya tak menjalani fungsi. Makanya ayah yang tak menjalani fungsinya sebagai kepala keluarga yang menjaga keluarganya di api neraka, tidak lupa menjaga kesehatan mental istri, lupa membahagiakan istrinya, dia bertanggung jawab ketika akhirnya muncul fenomena ini. Belum lagi isu LGBT. Catatan saya sebagai konselor, saya ingat ketika saya dulu ngisi pengajian khusus kaum gay, di mana saya pernah mengisi dan saya ngobrol dengan mereka. Singkatnya, saya dapetin fakta bahwa 100% dari gay ngaji sama saya. Ternyata kenapa jadi gay? Karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Jadi ini juga jadi hal yang sangat ambigu, bahkan jadi paradoks ketika banyak dai-dai. Kenapa saya ngomong gini? Saya lagi nasihatin diri. Banyak yang berteriak lantang di meja, di mimbarnya, anti LGBT, anti LGBT, tapi tanpa sadar berternak bencong di rumah sendiri. Kenapa? Karena anak tidak mendapatkan figur ayah justru di masa kecilnya. 0 sampai 7 tahun mereka dikepung oleh ibu-ibu. Ya, 0 sampai 2 tahun ibunya yang ngasuh. Atau kalau bukan ibunya, neneknya. Neneknya, kalau nggak neneknya ya adalah pembantu yang perempuan. Kemudian umur 2 tahun di usia PAUD, justru yang terjadi adalah dalam hal ini ya kita tahu adalah ibunya yang ngasuh ini dia masuk ke PAUD, guru PAUD di Indonesia itu 95% perempuan. Kemudian masuk TK, guru TK itu 90% perempuan. Atau kemudian masuk lagi usia SD kelas 1 kelas 2, lagi-lagi perempuan. 0 sampai 7 tahun di usia emas justru lebih banyak perempuan. Ya, yang mempengaruhi anak. Makanya anak kita diceritakan di sekolahnya kisah heroik misalnya tentang Umar bin Khattab, tapi cerita ibu-ibu kan gak nyambung. Ya, diceritakan tentang Umar yang gagah tapi cerita ibu-ibu. Makanya banyak anak laki-laki yang mendapatkan kegagahan Umar tuh dari khas ibu-ibu. Makanya sekarang banyak laki-laki melambai. Ya, lelaki presto ya, bertulang lunak istilahnya. Dan itu disebabkan apa? Karena tidak hadiran ayah. Makanya ini menjadi salah satu mengapa ayah terlibat dalam pengasuhan itu adalah salah satu yang harus dipahami. Dan itu yang membuat kenapa inilah kerusakan yang kadang-kadang kita remehkan. Padahal ya, hal ini sudah diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau bahkan sampai menulis kitab khusus buat para ayah yang sejatinya pesan awalnya buat putranya bernama Burhanuddin.
Ya, kitab Tuhfa ini beliau tulis ya khusus buat anaknya baru jadi ayah supaya jadi ayah yang baik. Maka beliau tulis kitabnya judulnya Tuhfatul Maut bi Ahkamil Maulud ya. Bingkisan kasih sayang dengan hukum-hukum kelahiran yang sejatinya beliau bekali buat putranya. Dan beliau tulis kitab ini konon cuma 1 malam tapi tebalnya 600-an halaman. Ya ini ulama lagi iseng ya. Ulama kalau lagi iseng tuh jadi ya kitab ya. Kalau kita jadi lagi iseng paling jadi status di Facebook. Itu juga stres kalau nggak ada yang komen gitu ya, sampai minta dijapri masing-masing. Nah yang menarik adalah beliau mengingatkan di dalam di dalam bab 16-nya bagaimana kerusakan anak-anak itu. Kata beliau, wa kamimman ashqa waladahu wa fizata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawati. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya karena 3 hal. 1, cuek. Ya cuek terhadap anaknya. 2, tidak mendidik adab. Yang ketiga, dan ini lazim lakukan para ayah, yaitu memfasilitasi syahwat anaknya. Yang memfasilitasi syahwat itu adalah ayah yang anaknya nangis nih handphone nih, pakai nih Upin Ipin. Nah ini. Jadi anak yang dari kecil yang dari remaja yang tiba-tiba kecanduan gadget karena bisa jadi difasilitasi dari kecil orang tua yang tidak ingin direpotkan. Dan beliau menutup di ujung kalimat beliau, kata beliau gini, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah. Jadi ternyata kerusakan pada anak-anak berasal dari mana? Figur ayah yang hilang. Sehingga kalau kita lihat ayah yang tidak terlibat pada pengasuhan memberikan dampak dalam ini bagaimana anak-anak itu akhirnya rusak. Kenapa ayah yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim? Karena anak nasabnya ke ayah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi disitulah ayah diingatkan ketika anak rusak. Ibnu Qayyim mengingatkan karena ayah yang tidak terlibat. Maka inilah mengapa mulailah dari ayah yang memahami, pulanglah ke rumah dalam keadaan menyadari jangan sampai kita di rumah tak pernah berkomunikasi kepada anak, ngobrol dengan anak. Mulailah yang paling pondasi sesibuk-sibuknya kita selalu koneksikan diri kepada Allah, setidaknya menunjukkan perhatian kita bahwa saat sibuk belajarlah dari Ibrahim yang meminta kepada Allah bagaimana supaya Allah menjaga anak-anak kita dan mendoakan diri kita. Dan kalau di rumah jadilah ayah yang menyenangkan sebagaimana Ibrahim ketika di rumah, begitu dia pulang dia mengajak dialog putranya dalam urusan yang berat. Bayangkan ketika Allah dalam ini meminta Ibrahim menyembelih Ismail, sesuatu yang sejatinya berat, dan ini perintah Allah yang tidak bisa dielakkan oleh Ibrahim. Tapi begitu Ibrahim mendapatkan perintah ini, Ibrahim sungguh menjalankan dengan cara yang begitu indah. Ya walaupun perintah Allah, Ibrahim gak otoriter, gak ujuk-ujuk nyeret anaknya, mau kemana ya, udah diem aja, mau disembelih, nanya mulu, gak begitu. Allahu Akbar, gak begitu. Beliau justru bertanya dulu pada putranya, ya bunaya, ini arafil manami ani azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku sayang, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana menurutmu? Kisah tentang penyembelihan Ismail ini sering kita dengarkan khususnya saat khutbah Idul Adha. Tapi kenapa kita tidak terinspirasi untuk menjadi ayah yang berkomunikasi seperti Ibrahim yang berkomunikasi baik, menanyakan kepada anaknya dengan saat anak sudah balik. Dan anaknya ketika ditanya karena komunikasi yang baik tersebut menunjukkan adanya ayah yang perhatian kepadanya, menjawabnya dengan kekaguman dan cinta. Sama ayahnya anaknya menjawab, ya abatif almatu marsata juduni insyaallah minasabirin. Wa ayahku, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Bayangkan seorang Ismail merespon perintah yang berat ini dengan kalimat, wahai ayahku sayang, lakukan perintah Allah. Bahkan Syed Qutb mengatakan dalam Fizil Quran, ketika Ismail menjawab dengan kalimat if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minasabirin, kata Syed Qutb sebenarnya Ismail takut. Dalam ayat ini disebutkan sebenarnya Ismail takut. Buktinya apa? Buktinya kalimat yang lazim yang biasanya diucapkan anak kalau taat itu bukan satajuduni insyaallah, tetapi yang lazim biasanya labbaik, atau dalam bahasa lain sami itu ta'tu, saya dengar saya taat. Tapi Ismail bilangnya apa? Satajuduni insyaallah, menunjukkan ada perasaan takut, tapi karena
dia tetap memaksakan diri untuk berani. Kenapa? Karena ayahnya yang minta, ayahnya yang dia cintai melakukan. Inilah diantara hal yang menjadi PR ayah-ayah hari ini, bagaimana sesibuk-sibuknya mampu mengkoneksikan diri dengan anak, sehingga walaupun jarang dalam hal ini berada di rumah, tapi tetap sejiwa, dan itulah yang diinginkan di dalam pendidikan Islam. Afan ya, lagi flu. Mungkin itu saja karena waktunya sudah pukul 6:30 ya. Saya ada agenda lain, jika ada yang ditanyakan persilakan. Aku luqala zafatablakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Benri atas penjelasannya yang sangat inspiratif ya buat kita. Dan memang bangsa yang kuat tentu saja dibangun dari masyarakat yang kuat ya. Dan masyarakat yang kuat hanya bisa terjadi ketika keluarganya kuat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga buat kita ya untuk menciptakan keluarga yang kuat, yang sehat, yang berkontribusi positif di masyarakat. Baik, untuk pertama mungkin ada 3 pertanyaan. Sesi pertama ada Pak Ahmad Ahyar. Silakan, dipersilakan Pak Ahmad Ahyar. Mohon di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa ya? Kedengaran? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ajo Bendri, saya Ahyar nih. Terakhir kita ketemu waktu di Bebek Doer. Kalau masih ingat ya. Masya Allah. Salam dari teman-teman di kajian Islam ITB 98. Masya Allah. Ketemu di sini juga ternyata ya. Izin bertanya, ini kan soal tadi kan Ustadz jelasin data. Saya tuh agak kaget lihat data yang 60% itu yang dari BKKBN ya. Nah, ini pertanyaan saya mungkin singkat aja. Katakanlah perilaku seks di luar nikah seperti itu apakah sudah ditakdirkan atau itu dari manusianya sendiri? Kira-kira itu, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Terima kasih. Iya, jadi ini pertanyaan yang sepertinya sangat concern ya Mas Akhyar, karena di kajian saya juga nanya masalah takdir ini ya. Jadi kita sudah bahas takdir itu ada takdir musayyar, ada takdir mukhayyar ya. Ya, para ulama akidah membagi takdir itu menjadi takdir musayyar dan takdir mukhayyar. Takdir musayyar adalah takdir yang kita nggak punya hak pilih, yang tidak diberikan hak pilih oleh Allah. Jadi hak pilih itu adalah juga takdir yang diberikan oleh Allah. Makanya kita lahir dari ibu dari Jawa, lahir dengan jenis kelamin laki-laki, lahir di Indonesia bukan di Palestina, lahir di mana itu takdir musayyar. Dan kita tidak akan pernah ditanya, dihisab berkaitan dengan takdir musayyar ini. Ya. Tapi takdir mukhayyar, takdir yang kita diberikan kemampuan untuk memilih, dan itu adalah cara Allah untuk menghisab kita, untuk menunjukkan pertanggungjawaban kita. Ketika seseorang dihadapkan, depannya ada seorang wanita mengajak berzina. Nah, dalam hal ini ada hak pilih yang kita bisa pilih. Nah, di situ ada sebuah penilaian. Ketika dalam hal ini kita memilih untuk mengikuti zina, maka kita akan dihisab bukan karena zina, tapi memilih untuk berzina. Kemudian ketika kita dalam hal ini menghindarinya, disitulah kita dihisab sebagai orang yang sesuai. Disitulah Allah ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang kamu jalani dan kesungguhan kamu untuk menghindarinya, bekal itulah yang menjadikan bagaimana Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, wanita-wanita yang dalam hal ini menjalani kehidupannya sampai dia mempersilahkan dirinya untuk
ya digauli oleh laki-laki ya, dan itu tentu saja ketika dia sudah berakal dia akan ditanyakan. Beda kalau dia belum berakal. Makanya anak-anak yang belum balik dia bebas hisab ya, walaupun melakukan hal-hal yang terlarang, tapi Allah tidak menghitungnya karena akalnya belum sempurna. Tapi akal yang sudah sempurna itulah cara sesuatu perangkat yang diberikan oleh Allah untuk memilih gitu ya. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan buruk itu dia tidak dihisab kalau satu dia dalam keadaan satu belum balik, kedua kalau dia dalam keadaan gila. Ya dalam keadaan gila, atau yang ketiga ya ini juga yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kalau dia terpaksa dalam tekanan atau ancaman. Ya itu misalnya kayak wanita yang diperkosa, dia dalam keadaan diancam, ya itu berbeda. Dan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa ya. Jadi hati kita sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa, itu berbeda. Nah itulah Allah memberikan perangkat-perangkat untuk memilih itu untuk manusia dalam hal ini menjalani apa yang menjadi salah satu ketentuannya. Nah takdir itu adalah sesuatu yang ditetapkan atas pilihan itu. Makanya dia diberi, kalau misalnya dalam keadaan belum terjadi, nggak bisa bilang ya kalau takdirnya saya zina, kalau enggak. Nah takdirnya zina atau zina tidak itu karena dia nggak tahu, jalani dulu aja. Ya jalani dulu aja, pilihan kesadaran itulah yang membuat dia menyadari, karena saya nggak tahu akan zina atau tidak, saya bersuat tenaga tidak berzina, bersekuat tenaga, itulah yang dia lakukan. Yang itulah yang akan dihisap oleh Allah sekuat tenaganya itu, karena ketakwaan itu harus kita lakukan sekuat tenaga, dan itu yang ditanya oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang lain yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Oh, ada Bu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, materinya sangat menarik. Kebetulan saya juga sedang mengadakan penelitian di tesis saya tentang seks bebas. Ya, datanya seperti yang Pak Ustadz tadi ungkapkan itu sangat mencengangkan ya Pak Ustadz ya. Mungkin yang perlu kita concern bersama tadi seperti kata Pak Ustadz itu kan di keluarga ya Pak Ustadz ya. Tapi keluarga saja mungkin belum cukup ya tanpa dukungan dari pemerintah, karena sekarang ini yang menjadi penyebab mayoritasnya dominannya adalah media sosial. Nah, arus globalisasi itu masuk lewat media sosial, sehingga apa yang menjadi terjadi di luar sana bisa dengan cepat sekali kita akses di sini. Sehingga kata Bu Eli Risman itu, seks bebas itu dulunya hanya menjadi gendak, sekarang sudah menjadi lifestyle. Nah sekarang bagaimana upaya kita ini Pak Ustadz bisa memaksimalkan peran pemerintah begitu. Jangan sampai pemerintah ini abai gitu terhadap hal-hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Apa kita pergi ke itu ya, komisi-komisi minta dialog atau bagaimana Pak Ustadz sebaiknya? Yeah. Karena harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan keluarga. Apa situs-situs porno atau yang kayak gimana tuh dihapus gitu loh Pak Ustadz. Iya, makasih. Assalamualaikum. Dulu waktu saya jadi konselor remaja, ketika saya menemukan data-data yang mengkhawatirkan itu, saya diundang untuk bicara di Komisi 3 atau komisi berapa saya lupa, 6 itu di DPR, mewakili yayasan kita dan Bu Hati dari Ibu Eli Risman. Dari kesimpulan itu saya dari pertemuan dengan mereka itu saya menyimpulkan ya terlalu tinggi harapan kita untuk mengharapkan pemerintah dan dewan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Sampai saya berpikir hopeless. Sampai sekarang saya pikir ini semua memang harus dimulai dari persiapan generasi, potong satu generasi, yang generasi ini yang kita siapkan masa depan untuk concern dan urusan ini. Makanya saya dari dulu nggak pernah mau untuk bicara. Kenapa? Karena dulu aja saya sempat berseteru dengan Menkes yang solusi untuk mengatasi masalah seks bebas adalah kondom. Ya, dan itu dia sudah sampaikan sebelum jadi Menkes gitu. Di waktu itu saya sudah mencurigai kenapa sih orang ini apa-apa kondom gitu.
dalam hal itu saya jadi curiga, kenapa? Karena sponsor sosialisasi mengatasi HIV/AIDS adalah kondom Sutra gitu. Pastinya Sutra dalam hal ini pengen dong supaya jualannya laku. Maka dalam hal ini ketika pemerintah mensosialisasikan gerakan anti HIV/AIDS dengan cara, maaf ya, dalam hal ini adalah dengan kondom, ya saya pastinya dengan ada kepentingan gitu. Jadi saya tahu bahwa dalam hal ini ya berharap sama pemerintah. Sampai sekarang saya nggak anti pemerintah, tapi saya nggak pernah mau berharap tuh. Saya berapa banyak bicara di kementerian, nggak ini saya bilang ya, kementerian yang ini ya kayak sekarang lah, banyak saya diundang ya, setiap akhir tahun selalu saya diundang untuk ngisi kajian-kajian keluarga. Saya bilang dengan sindir panitia, ini sebenarnya kajian ngabisin anggaran kan gitu. Jadi mau saya ngomong apa aja nggak peduli kan, kasarnya saya mau gitu sebenarnya. Makanya saya nggak punya tendensi kan, saya mau ngomong aja saya bilang. Dan karena saya merasa bahwa mereka toh ngundang saya hanya untuk ngabisin anggaran gitu, karena menjelang akhir tahun gitu. Jadi kalau menurut saya Bunda Aisyah yang Masya Allah ya tadi sebagai meliti, memang mau nggak mau kita mempersiapkan generasi ini. Jadi concern sekarang adalah mensosialisasikan khususnya kita ya, bagaimana memperkuat. Karena gini, memang betul seks bebas itu kan ada banyak dua hal ya. Yang pertama adalah dari faktor internal dan eksternal. Nah, eksternal ini memang kuat sekali, sosmed dan sebagainya ya. Mau nggak mau dalam hal ini ya, ketika kita berusaha untuk misalnya berbicara tentang sosmed ini, penguatan itu ada di jiwa anak kita gitu. Dia punya hak dan kekuatan untuk mengatakan gitu. Saya teringat kisah ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha dalam surat Yusuf ayat 24. Ya disebutkan di situ, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf. Yang kita maksud tahulah wanita yang maksud wahamma biha, dan Yusuf pun nafsunya naik juga. Jadi ayat ini menjelaskan betapa Yusuf saja dalam hal ini itu digoda wanita cantik, nafsunya naik. Ini isyarat Quran. Ini juga isyarat buat laki-laki, jangan sampai kita meremehkan fitnah perempuan, karena diceritakan bagaimana Yusuf aja goda wanita cantik, nafsunya naik ya, apalagi ustadz ya, apalagi ketua partai. Itu udah urusan syahwat perempuan tuh jangan main-main gitu ya. Pada laula ar'a burhana rabbi, sekiranya Allah tak beri petunjuk seorang nabi, maka Allah beri petunjuk kepadanya yang menjaganya dari perbuatan buruk tersebut. Nah, Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitab Adwaul Bayan menceritakan bagaimana petunjuk Allah kepada Yusuf sehingga dia berhasil melewatkan situasi yang begitu dahsyat saat digoda Zulaikha tersebut. Ternyata menurut beberapa riwayat diceritakan oleh Syekh Amin As-Sinkiti dan beberapa jalur, ternyata Allah mengirim wajah ayahnya di dinding saat Yusuf hendak berbuat mesum tersebut, diajak berbuat mesum. Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar, kata Imam Mujahid. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Jadi dulu belum ada teknologi video call, belum ada macam-macam, tapi Yusuf ada ayahnya kan. Yusuf ada di Mesir, ayahnya ada di Palestina. Jadi jauh sekali, tapi ayahnya dihadirkan oleh Allah. Bahkan Imam Muhammad bin Sirin menceritakan bagaimana ayahnya langsung menggigit jari jemarinya saking geramnya, kemudian menasihati Yusuf. Ya Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufaha. Yusuf, engkau keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim, kekasih Allah yang Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi. Kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Jadi justru disitulah Yusuf melihat wajah ayahnya dan nasihat ayahnya, dia langsung meninggalkan tempat maksiat tersebut. Syekh Amin mengatakan gini, disinilah kita dapatkan pelajaran. Anak yang dekat dengan ayahnya, maka dia tidak mudah digoda saat berada di luar rumahnya. Ada satu kalimat yang kita harus jaga, dan itu yang membuat anak kita terjaga adalah ketika anak kita kagum sama ayahnya, dia akan menjadikan ayahnya sebagai referensi dari di luar dengan satu kalimat, kata bapakku, kata ayahku, kata babeh gue gitu. Jadi kalau temannya maaf nih udah remaja ngajak ngerokok, sorry gue gak ngerokok. Sekali doang, sorry gak ngerokok. Ya elah sekali doang, gak mau. Ya Allah sekali doang, apaan sih? Kemudian temannya bilang, dasar lu bencong. Enggak justru kata bapak gue bencong banyak merokok gitu.
Jangan marah ya, kata bapak gua. Jadi kata bapak gua adalah pagar yang disiapkan untuk anak kita. Nah, sampai sejauh ini itu yang saya ingin lakukan dulu. Saya kalau berharap pemerintah itu pekerjaan yang lain lah. Jadi kalau itu mau disampaikan Bu Aisyah silahkan gitu ya. Sampai sekarang ya saya sih mengetuk hati pemerintah sebagai individu bukan sebagai institusi. Ya bagi mereka punya ayah dengarkan nih riset-riset ini. Bagi mereka sebagai ibu di kementerian dengarkan riset ini. Kalau gimana anakmu itu saja. Urusan mereka nanti membuatnya dalam kebijakan itu urusan lain. Tapi kalau sebagai institusi saya nggak yakin karena banyak kepentingan yang masuk yang untuk membuat sebuah contoh sederhana adalah kebijakan tentang RUU aja. Begitu susahnya mereka membuat RUU yang berkaitan dengan keluarga itu sampai bayangkan bagaimana RUU tentang kekerasan seksual saja. Dengan ininya mereka menganggap itu adalah ketika dilegalisasi itu kan dianggap sebagai isu yang diusulkan oleh beberapa para ahli adalah bukan kekerasan tapi kejahatan. Tapi mereka maksa kekerasan karena mereka pikir yang penting ya isu utama kan karena ada KDRT. Betul. Tapi kalau kejahatan kan merangkum kekerasan. Tapi kalau kekerasan mereka tidak memahami tentang adanya anak yang berzina dengan dalih. Kan sama suka. Karena suka sama suka bukan kekerasan dong. Makanya diberikan solusi oleh beberapa ahli kejahatan. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya tetaplah isunya namanya kekerasan seksual. Gara-gara itu kalau ada lelaki suami memaksa istrinya dalam hal ini berhubungan karena dia istrinya tapi suaminya mau tapi istri nggak mau, suaminya didelik penjara. Gara-gara itu seorang mahasiswa dengan teman yang ngekos mereka bersetubuh nggak dipenjara. Kenapa? Kan nggak ada kekerasan. Ini bahayanya. Makanya kenapa mereka nggak mau ganti dengan kejahatan? Karena mereka nggak punya yang namanya kesadaran tentang konsep berkeluarga menurut pandangan syariat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ada penanya ketiga, ada Bu Diana ya. Silakan Bu Diana. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya ya. Belakangan ini kan rame-rame tuh istilah narcissistic personality disorder. Apakah ada dalam sejarah Islam bagaimana tentang seorang ibu yang memiliki penyakit narcissistic personality disorder? Itu pertama. Dan kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang anak. Katakan bapaknya sudah menjalankan figur yang baik, tapi sang ibu seorang narcissistic personality disorder, jadi si anak ini bingung gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, memang penyakit kejiwaan itu muncul mungkin tidak mesti harus kita lihat dari sejarahnya. Karena bisa jadi penyakit kejiwaan itu muncul akibat bagaimana kesalahan dalam hal ini dari sisi syariat yang tidak dipraktekkan. Contoh, misalnya sederhana sekali, ketika misalnya isu HIV/AIDS, jangan melihat lagi dulu ada nggak sejarah HIV/AIDS, nggak ada. Tapi HIV/AIDS hadir justru ketika dalam hal ini syariat Islam tidak diberlakukan sehingga terjadi zina, muncullah penyakit. Nah, ada beberapa penyakit kejiwaan yang muncul hari ini yang bisa jadi itu tidak muncul di masa lalu, tapi hari ini adalah sebuah bentuk teguran. Jangan-jangan ada pola asuh masa lalu yang tidak sesuai. Misalnya apa? Misalnya ya kalaupun kan kalau NPD itu kan ada beberapa ciri-cirinya adalah orang yang tidak pernah mengaku bersalah. Orang yang dalam hal ini kan sedikit lagi kan psikopat, tidak anti kritik ya, dan dia selalu ingin muncul ya, selalu ingin dipuji dan sebagainya. Kalau ada hal dia ingin mempertontonkan ke orang lain ya, mungkin ada, saya nggak bisa mengurai bahwa seolah-olah itu tidak ada. Tapi kalaulah ini ada, anggaplah ini kejadian yang hari ini bisa dideteksi oleh psikiater, maka nggak usah sungkan untuk kita menyarankan untuk berobat ke psikiater. Itu hal yang harus kita lakukan. Karena memang NPD ini itu kalau ditelusuri memang ada bentukan pola asuh yang berat. Saya pernah nangani salah satu pasien NPD yang datang ke saya ya untuk berkonsultasi, dan memang agak susah diterima masukan gitu ya. Di antaranya kalau NPD itu dia sudah sampai keadaan yang menganggap sesuatu nggak bersesuai dengan dia itu dianggap salah gitu ya. Maka sampai kepada titik misalnya dia bertemu suatu kasus dan akhirnya dalam keadaan terpuruk, disitulah mungkin cara dia untuk menyadari apa yang harus diperbaiki. Tapi setelah saya lihat bagaimana perilaku dia itu, akhirnya saya menyadari dari pola dia menceritakan keluarganya ada yang hilang.
Sehingga disitulah saya lebih banyak akhirnya berperan sebagai orang yang membayar utang pengasuhan dan luka pengasuhan diperolehnya. Jadi sebagian besar pelaku NPD mengalami yang disebut parenting debt, parenting pain, utang dan luka pengasuhan. Apa yang tidak diperolehnya di masa kecil, dia tagih di saat dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Dan itulah mengapa sebagian besar kerusakan perilaku anak zaman now disebutkan karena pola asuh yang tidak diperolehnya dengan maksimal di masa kecilnya. Dan itu yang membuat dia menjadi perilaku NPD. Akhirnya apa? Kita melakukan upaya membayar utangnya, apa yang dia tidak lakukan, tidak pahami. Dan utang itu nggak bisa dinasihati, kita praktekkan. Misalnya orang NPD itu kan cirinya empatinya rendah. Makanya dia cara membangun empati itu adalah misalnya ajarkan dia untuk misalnya melayani masyarakat, jatuhkan diri dia. Itu kalau dia mau, saya bilang, kamu mau nggak gitu ya, besok kamu bawa beras gitu, kamu manggul. Dia selama ini jadi public speaker yang hebat, tiba-tiba manggul beras, dia merasa, tapi saya bilang itu cara buat, iyalah akhirnya dia mau. Ketika dia, kenapa? Karena ciri khas NPD itu empatinya rendah. Kenapa empati rendah? Karena dia nggak peka perasaan orang lain. Makanya Nabi SAW diantara yang Nabi ajarkan, ya, kalau dianggap ini NPD saya juga nggak tahu, tapi ada seorang sahabat menceritakan bahwa saya ini punya hati yang keras gitu ya. Nggak, diantaranya adalah nggak gampang, nggak bisa nangis. Ya, dan ciri orang hati keras itu kan nggak bisa nangis ya. Maka Nabi memberi solusi agar hatinya lembut. Apa kata Nabi? Imsahur ra'sal yatim wa atimul miskin. Usap kepala anak yatim, memberi makan orang miskin. Jadi Nabi mengajarkan apa yang mengasah jiwa itu. Mengusap kepala anak yatim, memberi orang miskin adalah bentuk cara Nabi untuk memberitahu bahwa kalau engkau ingin bersedekah itu terlibat langsung, mentransfer kegiatan sosial itu baik. Tapi membawa makanan langsung untuk korban itu lebih baik. Kenapa? Mentransfer kegiatan sosial dampaknya buat si korban, tapi membawanya langsung buat diri kita untuk menjadi peka. Makanya kalau kita mau memperbaiki ini, memperbaiki dengan perilaku itu. Termasuk orang-orang mengalami luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu ada 3. Satu adalah kekerasan fisik dan psikis masa kecil. Yang kedua adalah pengabaian, anak yang diabaikan. Yang 3, trauma terhadap ekspresi wajah dan desibel suara di masa kecil. 3 hal ini yang diperoleh akan mempengaruhi sikap dia yang antipati gitu. Oke. Nah, orang tua kita yang kita cap NPD itu bagaimana? Maka jangan memposisikan dulu anak sebagai korban. Karena situasi ketika kita memposisikan jadi korban, kita sulit menolong dia karena korban itu selalu pasif. Kita harus berpikir mengupgrade diri jadi penolong karena Quran mengatakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum auliya ba'din. Laki mukmin wa mu'minat sebagian mereka penolong atas yang lainnya. Konsep tolong menolong itu penting, bahkan seorang ayah bisa nolong anaknya, anak bisa nolong ayah atau ibunya. Tolongnya gimana? Ibu yang tanda kutip NPD jangan-jangan butuh pertolongan. Dia menjadi NPD karena dia mengalami trauma di masa kecilnya yang kita melihat dampaknya di kita. Trauma inilah yang kita bereskan. Kalau itu jangan jadi korban lagi, upgrade-lah diri jadi penolong. Seperti itu. Lantas bagaimana? Pertama, dalam konsep Islam, jika kita mengalami orang tua yang diuji dengan hal yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka disitulah pintu surga kita terbuka dengan lebar. Ingat, Islam tidak mengatakan, dan ini penting saya bilang gini, saya sering ngisi kajian parenting. Sayangnya banyak orang yang menyalahgunakan kajian parenting, di mana mereka ikut kajian parenting khusus untuk mengevaluasi orang tuanya. Mohon maaf, itu salah tepat. Parenting tentang kita sebagai orang tua kepada anak kita. Jangan sampai belajar parenting untuk mengatakan, nih bapak saya ngaco, nih ibu saya. Hati-hati, karena khawatir kita masuk kepada celah setan untuk durhaka. Karena dalam Islam, berbuat baik orang tua itu bukan prinsip kapitalisme dengan prinsip balas jasa. Mama baik, aku baik. Mama jahat, kenapa aku baik? No, mama baik, aku baik. Mama jahat, aku kan tetap baik. Lah kok begitu Ustadz? Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan jangan menyembah kecuali dia semata, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasar berbuat baik kepada orang tua adalah dasar kewajiban. Apapun terjadi ya saya harus baik. Nah pertanyaannya agar kita tetap baik sama orang tua gimana? Padahal dia telah menyakiti. Maka jadilah penolong yang mengenali
apa sumber-sumber yang membuatkan NPD, apa yang harus kita lakukan, apa yang itu aja lah kita lakukan. Dan yang harus kita pahami adalah kadang-kadang kalau kita menganggap itu adalah beban buat kita, akan membuat kita merasa resah. Tapi anggaplah itu aset. Saya ingin katakan begini, ada orang datang ke saya, dia punya ibu yang punya perilaku aneh lah. Kemudian dia bilang sama saya, gimana ya saya mau berbuat baik sama ibu saya tuh begini-begini. Saya bilang gini, kamu tahu nggak, pintu surgamu itu lebih lebar dibandingkan pintu surga saya. Dia bingung, maksudnya apa? Saya itu berbuat baik sama ibu saya, itu normal. Kenapa? Karena ibu saya dari dulu baik sama saya. Ketika ibu saya baik sama saya, ketika saya sudah gede, maka saya membalas kebaikannya, itu mah biasa. Tapi engkau diuji dengan ibu yang tidak sesuai harapanmu, dan engkau dipaksa berbuat baik, engkau lebih lebar pintu surga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya amalan innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Semakin besar sulitnya kita berbuat baik sama ibu kita, tapi kita paksakan, pintu surga kita semakin besar. Tapi bagi saya yang punya ibu yang dalam hal ini yang mencintai saya, baik sama saya berbuat baik kepadanya, ya biasa saja. Dalam hal ini ya karena lazim aja, karena dulu ibu saya menimbang saya baik itu. Makanya kadang di balik kesulitan kita dalam beramal, di situ tersimpan rahasia bahwa ada pintu surga yang lebar untuk kita. Maka ambillah ini, tolonglah ibu kita, alih-alih kita ingin mengatakan ini beban bagi kita, tapi lihat ada pintu surga yang terbuka untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ya, luar biasa ya jawaban penjelasan Ustadz ini sangat menginspirasi kita semua. Tapi waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Mohon maaf Bu Yesi, sepertinya waktunya sudah selesai. Kita insya Allah bisa berjumpa dan bertanya di lain waktu dan kesempatan dengan Ustadz Benri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Pertama-tama terakhir tentu kami ingin sampaikan atas nama saya pribadi Nanang Sutisna dan keluarga besar Partai Umat menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Benri. Semoga Ustadz sehat selalu, sukses selalu, dan selalu ada di tengah-tengah umat untuk selalu mengingatkan kita pentingnya keluarga. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Benri. Sama Ustaz Hanafi, Ustaz Nandang, semuanya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.